Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Selvia Filita Hadi. Jangan lupa sebelum melanjutkan untuk menonton, subscribe dulu ya. Dan juga bisa di like, di share videonya supaya bisa yang lain juga ingin tahu tentang kiat-kiat masuk IPDN. Dan teman-teman, saya harap video yang saya buat kali ini itu bisa bermanfaat buat kita semua, buat saya, buat kalian. Dan saya harap apa yang saya videokan ini memberikan kebaikan, bukan keburukan. Jadi teman-teman, keep fighting, don't overthinking, just trying. Itu kuncinya untuk bisa lolos. Nah, baiklah teman-teman semuanya. Kali ini saya akan ngasih tahu pengalaman pribadi tentang yang namanya tuh tes koran. Jadi saya masih mau kasih tahu ke kalian tentang kiat-kiat yang saya lakukan. Ini bukan tentang kiat-kiat paling benar ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sumber lain yang lebih terpercaya dan lebih bagus, itu kalian bisa ikutin. Aku bakal nunjukin. Jadi teman-teman, aku latihan tes psikotes ini 1 minggu sebelum tes psikotes atau sebelum pelaksanaan tes psikotes. Dan yang aku lakukan selama 1 minggu itu, selain aku mempelajari soal-soal tentang psikotes dari buku yang aku beli dari internet, aku juga mempelajari tentang tes koran. Jadi teman-teman bisa cari di internet itu cara untuk membuat tes koran sendiri lewat Microsoft Word. Dan ini hasilnya teman-teman. Saya lihat. Nih. Aduh, jatuh. Ini teman-teman hasilnya. Dan itu banyak, berapa bundel ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini semua aku print, kemudian aku fotokopi. Nah, gimana kiat-kiatnya teman-teman? Gampang. Aku ambil satu contohnya ya. Ini sekitar ada 10 sampai 12 kertas di sini. 10, 11, 12 lah. Itu teman-teman bisa isi. Dan saya melakukan ini setiap jam kosong di sore hari. Tidak sore hari, tapi dari siang sampai sore, karena saya melakukan berkali-kali dalam satu hari. Nah, teman-teman bisa lihat ini, saya yakin teman-teman pasti udah tahu caranya itu tes koran seperti apa, yaitu dijumlahkan dari bawah ke atas. Nah, teman-teman bisa melatih setelah teman-teman mendapatkan ini dari Microsoft Word yang teman-teman buat, teman-teman print, lalu teman-teman fotokopi sebanyak mungkin yang teman-teman bisa. Kemudian teman-teman coba untuk mengerjakan ini secara mandiri, yaitu sendiri dengan mengisi. Jadi caranya teman-teman buka HP teman-teman, setel stopwatch-nya, dan teman-teman mulai mengisi. Teman-teman dapat menyelesaikan ini, beberapa lembar kertas ini, itu dalam berapa menit. Teman-teman kasih waktunya di sini, dan ini saya 1 jam 51 menit 28 detik. Nah teman-teman, ini sedikit aja tips dari saya, dan yang saya rasakan setelah melakukan latihan otodidak secara sendiri tentang tes koran ini. Saat tes koran dilaksanakan, saya merasa sangat mudah. Bahkan saat itu saya bisa mendapatkan mengisi 2 lembar tes koran yang sangat besar. Jadi tes koran itu besarnya mungkin hampir sebesar kertas-kertas yang ada di belakang saya ini. Jadi seperti itu, dan isinya nggak semua kayak gini, dan emang itu bikin pusing. Jadi teman-teman, kenapa sih ada tes koran di tahapan tes psikotes itu? Kalau yang saya baca dari internet, tes koran itu menunjukkan apakah kita bisa bekerja di bawah tekanan atau tidak. Jadi teman-teman nanti di Institut Pemerintahan Dalam Negeri bukan berarti banyak tekanan, tapi teman-teman akan selalu dituntut untuk bersikap mandiri. Apalagi kalau teman-teman terbiasa di rumahnya dilayani atau dimanja oleh orang tua, maka di IPDN, saat kalian masuk IPDN, teman-teman akan belajar yang namanya kemandirian dan saling menghargai satu sama lain. Karena saat nanti kita datang ke IPDN dan mulai menjalankan siklus, teman-teman akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang-orang dari ujung pulau Papua sampai ujung pulau Sumatera, atau dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman akan ketemu, dan IPDN itu adalah Indonesia kecil.
selain taman mini di Jakarta, IPDN juga merupakan Indonesia kecil dari segi sumber daya manusianya. Jadi kita akan bertemu dengan rekan-rekan, dengan teman-teman berbagai daerah, berbagai bahasa daerah, dan juga karakter dari masing-masing daerah itu yang sangat menarik dan kita bisa pelajari. Jadi teman-teman, saya harap ini ya, teman-teman bisa ikutin kiat saya kalau memang teman-teman tidak punya kesempatan untuk les atau otodidak. Dan bagi teman-teman yang les mungkin bisa juga mengikuti kiat saya, tapi saya yakin kalau teman-teman yang les ini pasti sudah dapat kiat masing-masing dari guru-gurunya. Nah, bagi kalian nih, terutama yang otodidak atau belajar sendiri, itu kita semua pasti bisa, asal kita mau berusaha. Saya juga nggak nyangka bisa lulus psikotes ini, tapi keyakinan saya adalah Tuhan itu nggak akan diam dengan usaha kita. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas ya tentang tahapan psikotes, tentang tes koran. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan kasih tahu lagi tentang tahapan-tahapan yang lain. Kenapa saya sekarang memfokuskan tentang tes koran? Karena ini menurut saya pengalaman menarik, pengalaman yang saya rasa menarik bagi hidup saya, karena saya ini benar-benar belajar sendiri dan saya mengisi sebundelan ini sebanyak ini. Saya juga nggak nyangka bisa mengisi, saya nggak bohong ya teman-teman, ini benar-benar tuh teman-teman bisa lihat itu keisi semua. Can you see? Nah itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tuh nggak usah berputus asa. Kalian kalau misalnya, oh ya sebelum masuk IPDN, kenapa kak bisa tahu psikotes ada tes korannya? Dulu tahun 2016 saya pernah ikut yang namanya tes ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, dan saya gagal di tes psikotes dan tes kejiwaan. Dari situ saya belajar apa aja sih yang dipelajarin di tes psikotes dan apa aja yang harus kita laluin. Dan ternyata ada salah satunya itu adalah tes koran teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa seperti saya ya, meskipun nggak les tapi alhamdulillah bisa lolos. Oke teman-teman, sedikit motivasi. Saya pernah mendengar suatu quotes dari suatu film kartun, namanya film kartun Ratatouille. Mungkin ada yang pernah nonton. Itu chefnya berkata bahwa tidak semua orang bisa menjadi orang besar, tapi orang besar itu bisa berasal dari mana saja, termasuk kalian. Tidak semua orang bisa lolos menjadi praja IPDN, tapi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu bisa berasal dari mana saja, dari anak siapa saja, dari daerah mana saja, dari status atau latar belakang apa saja. Dari kalian yang mungkin kalian orang kurang tidak mampu, atau orang sederhana, atau bahkan orang yang kaya raya, anak pejabat, atau anak siapa, anak orang biasa, semua orang punya kesempatan yang sama teman-teman. Jangan sekali-kali teman-teman memperkirakan dalam lautan sebelum teman-teman menyelaminya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman sebelum coba untuk memperkirakan bahwa saya nggak akan berhasil meski PDN, tidak. Coba deh teman-teman untuk menyelaminya terlebih dahulu, tentang proses yang harus dilalui seperti apa. Jangan lupa teman-teman, dalam waktu dekat saya yakin akan ada pembukaan pendaftaran. Jadi website itu di spcp.ipdn.ac.id itu kalau tidak berubah. Kalau buat teman-teman yang emang serius pengen masuk ke IPDN, saya yakin teman-teman udah mencari banyak informasi dan ini bisa teman-teman lakukan ya. Caranya ya kayak gitu, kalian print, kemudian kalian fotokopi, kalian latih setiap hari, kalian catat waktu pencapaian kalian. Misalnya hari ini 1 jam 51 menit 28 detik, mungkin besok bisa cuma 50 menit, ada yang tahu. Jadi ini melatih otak kita juga untuk menghitung. Semakin banyak berlatih, teman-teman insya Allah bisa lancar mengerjakan semua tesnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tesnya apa lagi, kalian teman-teman bisa komen di bawah, atau teman-teman pengen saya bikin video apa lagi sih tentang tips-tips masuk IPDN dan sebagainya, teman-teman bisa komentar di bawah, atau mungkin cek Instagram saya di deskripsi. Teman-teman bisa DM atau yang di media sosial lainnya. Oke teman-teman, jangan pernah berputus asa. Keep fighting, don't overthinking, just trying. Itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu.